Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Adapun topik yang akan kita bahas adalah penerapan deret dalam ekonomi. Perkenalkan, nama saya Yurida Wahyuni. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Saya akan membimbing jalannya di presentasi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Aprivia Maharani, Fahreja Eka Prayoga, Dewi Sekarsari, Sela Indah Setiawati. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, dan yang terakhir sesi penutup. Dan baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Penerapan deret dalam ekonomi. Deret dipergunakan dalam beberapa masalah ekonomi seperti perkembangan usaha, perhitungan jumlah penduduk, dan perhitungan nilai uang dari satu periode waktu. Di bidang bisnis dan ekonomi, teori dan prinsip-prinsip deret sharing diterapkan dalam kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Apabila perkembangan dan pertumbuhan suatu gejala tertentu berpola seperti perubahan nilai-nilai suku sebuah deret, baik deret hitung ataupun deret ukur, maka teori deret yang bersangkutan, penat atau relevan diterapkan untuk menganalisisnya. Nomor 1, perkembangan usaha. Perkembangan usaha dalam ini adalah kegiatan usaha yang diasumsikan pertumbuhan konstan dari suatu periode berikut dengan mengikuti perubahan pada syarat hitung. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misal produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, dan penanaman modal, berpola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Berpola seperti deret hitung, maksudnya di sini ialah bahwa variabel yang bersangkutan bertambah secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Selanjutnya telah disediakan contoh soal. Soalnya, perusahaan keramik Pendawa Jaya pada tahun pertama memproduksi 2.000 unit. Kenaikan tiap tahunnya direncanakan sebanyak 600 unit. Tentukan besarnya produksi pada tahun ke-6 dan jumlah keramik yang akan diproduksi selama 6 tahun tersebut. Rumus yang kita pakai adalah SN sama dengan A plus N-1 dikali B. A sendiri 2.000, B-nya 600, dan N-nya 6. Jadi S6 sama dengan 2.000 plus 6-1 dikali 600. Maka 2.000 plus 3.000 sama dengan 5.000. Jadi jumlah produksi keramik pada tahun ke-6 adalah 5.000 unit. Selanjutnya ditanya jumlah produksi keramik pada tahun ke-6. Memakai rumus DN sama dengan setengah N dikali 2.000 plus 5.000. D6 sama dengan setengah dikali 6 dikali 7.000. Maka D sama dengan 3 dikali 7.000. D6 sama dengan 21.000. Jadi produksi keramik yang dihasilkan selama 6 tahun pertama adalah 7.800 unit. Yang kedua, perhitungan jumlah penduduk. Penggunaan deret ukur salah satu di antaranya dipakai untuk menghitung perkembangan jumlah penduduk dengan asumsi hanya tersedia data jumlah penduduk pada waktu-waktu tertentu seperti pada waktu-waktu sensus. Dengan demikian, data tersebut maka perkembangan jumlah penduduk dapat diperkirakan salah satunya dengan menggunakan rumus geometri. Dan berikutnya adalah contoh soal dari perhitungan jumlah penduduk. Jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 1990 atau berdasarkan hasil SP tahun 1990 sejumlah 690.000 jiwa. Jika pertumbuhan penduduk per tahunnya 2,13%, hitunglah jumlah
penduduk Kota Malang pada tahun 2005. Jadi cara mengerjakannya adalah jumlah penduduk pada tahun dasar 1990 sama dengan 690. R sama dengan 2,13%, N sama dengan 2005 dikurangi 1990 sama dengan 15, PN sama dengan PO atau 1 ditambah R pangkat N, P05 sama dengan P90 atau 1 tambah 0,0213 pangkat 15. Penyelesaian dengan menggunakan logaritma. Log P05 sama dengan log P90 tambah 15 log atau 1,0213. Log P05 sama dengan log 690 ditambah 15 log 1,0213. Log P05 sama dengan 8.388 tambah 0,1372. Log P05 sama dengan 5.960. P05 sama dengan antilog 5,9760. P05 sama dengan 946.237. Jadi jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 2005 adalah 946,237 jiwa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Marilah kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.